Padahal 60% Republik ini akan masa depannya ditentukan oleh anak muda ini. Generasi Z dan generasi milenial jumlahnya hampir 60% yang akan menentukan 2024 jika ada pemilu. Jika ada pemilu. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaannya, apa data riset yang menunjukkan bahwa anak muda itu kecewa dan marah dengan keadaan? Presentasi terbesar, ada sebuah riset dari lembaga terkemuka yang tidak bisa saya sebutkan di majelis ini. Risetnya sangat, oh ini sudah azan ya? Pak Jenderal sebenarnya harus segera ke belakang dulu ya. Baik. Sebentar lagi nanti ada waktu sholat asar ya. Data risetnya menunjukkan terbesar dari sekian pendapat anak-anak muda, skornya 34%, ini presentasi terbesar anak muda. Penelitian ini dilakukan oleh lembaga riset terkemuka yang punya pengaruh besar di Indonesia. Risetnya dilakukan sekitar bulan Mei, kurang lebih bulan Mei. Jawaban mereka mayoritas mengatakan generasi Z dan generasi milenial menginginkan pemimpin ke depan adalah pemimpin yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Jadi mayoritas anak muda, generasi Z dan generasi milenial menjawab bahwa mereka menginginkan pemimpin yang punya integritas tinggi dan kejujuran tinggi. Pernyataan ini perlu ditafsirkan dengan pendekatan yang hermeneutik. Ada apa di balik mayoritas anak muda mengatakan bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang punya integritas tinggi dan kejujuran tinggi? Itu artinya anak muda menyimpulkan bahwa pemerintahan hari ini tidak punya integritas dan pemerintahan hari ini banyak bohongnya. Siapa? Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat data-data yang lebih empirik, misalnya, tadi mungkin Prof. Antoni sudah menjelaskan sekilas, kita melihat klaim-klaim yang dilakukan oleh pemerintah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi naik dalam 1 tahun terakhir. Sekarang angka pertumbuhannya 5,3%. Dalam logika ekonomi, kalau angka pertumbuhan ekonomi naik, mestinya pengangguran tidak naik. Artinya tanah ekonomi hidup. Ini aneh. Angka pertumbuhan ekonomi naik, tetapi pengangguran bertambah. Angka pertumbuhan ekonomi naik, tetapi kemiskinan bertambah. Ini Prof. Sri Edi Suhasono akan saya kira jauh lebih memahami. Mohon izin, Prof. Tetapi faktanya justru kemiskinan bertambah, pengangguran bertambah. Ini artinya ada yang salah di Republik ini. Kemudian saya cek, ternyata saya cek kan, kita cek sama-sama. Siapa sih dalam episode ini, dalam 1-2 tahun terakhir ini yang kekayaannya bertambah? Ternyata 70,03% justru para pejabat yang kekayaannya bertambah. Ini ada ironi yang luar biasa. Di tengah rakyat yang miskin bertambah, pengangguran bertambah, justru para pejabat kekayaannya bertambah. Hidup rakyat! Ya, itu adalah hati nurani rakyat. Saya sehari-hari, setiap pekan hampir rutin ketemu buruh. Oh, cerita tentang buruh luar biasa. Ada cerita sampai bunuh diri. Hanya karena di PHK. Ada cerita sampai bunuh diri, hanya karena nggak bisa membiayai sakit orang tuanya. Itu fakta empirik. Bapak Ibu,
bagaimana data tentang hak asasi manusia? Dalam demokrasi, isu HAM adalah isu penting. Ternyata, indeks hak asasi manusia kita itu juga di bawah 50. Dalam satu riset yang dilakukan oleh satu institusi penting, dia membuat skala indeks hak asasi manusia itu dari 0 sampai 7. Indeks hak asasi manusia kita skornya 35. Ke bawah, 34, sekian. Jadi artinya raport hak asasi manusia juga merah. Merah. Karena pelanggaran HAM masa lalu tidak ditangani dengan baik, pelanggaran HAM baru terjadi. Misalnya kilometer 50. Kasus kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM. Yang menyimpulkan itu pelanggaran HAM bukan hanya kita-kita di sini, tapi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran HAM. Ya. Belum lagi kita ingat tahun 2019. Tahun 2019 itu ada ratusan orang meninggal yang nggak jelas di KPPS. Ada peristiwa di Bawaslu. Bahkan tahun 2019 ketika mahasiswa demonstrasi di Universitas Halu Oleo, ada 2 mahasiswa yang tertembak mati. Hanya ingin mengatakan bahwa jangan direvisi undang-undang KPK itu, karena kalau direvisi KPK menjadi mandul. Mahasiswa ditembakin dan ada yang meninggal 2. Saya mau mengatakan, rezim ini memang nggak serius menyelesaikan persoalan HAM. Karena kasus HAM lama tidak diungkap secara serius, bahkan ada diskriminasi. Kita ingat awal tahun 2023, ternyata ada kebijakan oleh rezim ini untuk lebih memperhatikan korban pelanggaran HAM tahun 65-66. Padahal Bapak Ibu, kasus pelanggaran HAM itu tidak hanya itu. Dan aktornya tahun 65-66 itu kompleks, tidak tunggal. Ada kompleks. Pelanggaran HAM itu juga terjadi era tahun 90-an. Pelanggaran HAM juga terjadi tahun 98. Dan pelanggar-pelanggar HAM-nya itu sekarang ada di istana. Ada di istana. Jadi nggak punya otoritas moral pemerintahan ini bisa mengatasi pelanggaran HAM. Karena para pelanggar HAM-nya ada di istana, bahkan ada yang diangkat menjadi menteri. Jadi maksud saya, problem yang sekian banyak ini dari soal demokrasi yang memburuk, korupsi yang merajalela, pelanggaran HAM yang luar biasa, penegakan hukum yang tajam ke bawah tumbul ke atas. Itu menunjukkan bahwa problem kita ini sangat luar biasa. Dan kalau problem kita sangat luar biasa, hanya bisa diselesaikan dengan cara-cara luar biasa. Dan saya kira kehadiran Bapak Ibu di sini adalah tanda-tanda perubahan itu akan segera terjadi. Terima kasih.